になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, untuk membandingkan pecahan, yang pertama kita lihat gambar dulu. Di sini ada gambar ya. Nah, ada 4 kotak di sini dan yang diarsir ada 1. Jadi, yang 1 yang diarsir ini ditulis di atas sebagai pembilang. Nah, yang 4 lainnya, ini kan 4 nih, ditulis di bawah sebagai penyebut. Oke, kita lihat lagi contoh nomor 2. Di sini kita hitung segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir 1 berarti 1/4. Yang ini lagi kita lihat contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diarsir ada 2. Jadi 2/6. 2/6 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 dan 6 dibagi 2. Di sini sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti boleh juga disebut dengan 1/3. Nah, ini 2/6 ya. Tapi sederhananya 1/3. Begitu juga selanjutnya di sini. Ini 5/12. Untuk pengertian bilangan pecahan. Pecahan di sini ada 2, ada namanya pecahan desimal, ada pecahan biasa. Yang desimal ini yang pakai koma ya. Nah, di sini lagi ada pecahan murni. Pecahan murni itu seperti apa? Yang seperti A/B dengan syarat A kecil dari B. A-nya itu yang di atas ya. Jadi 1/3. Ini 1 lebih kecil dari B. Ini contoh selanjutnya. Dan juga ada namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu A/B dengan syaratnya A besar dari B. Nah, di sini berarti yang di atasnya lebih besar. Contohnya 2/5/2. Di sini 5/2 boleh disederhanakan dengan cara seperti ini. 5 dibagi 2, berapa 5 dibagi 2? Bisa cuman banyak 2 aja ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, 5 dikurang 4 sisa 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Berarti ini hasil yang pertama tadi ditaruh di sini. Nah, untuk sisa, ini sisa ditaruh di atas. Ini penyebutnya tetap 2 ya. Ini bagian sini. Oke? Jadi cara mencari pecahan campuran seperti itu. Jadi dibagi ya. Nah, 8/7 sama dengan berapa? 8 dibagi 7 hanya bisa 1. Ya, 8/7 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 7. 1 dikali 7 berapa? 1 dikali 7 hasilnya 7. 8 dikurang 7 sisa 1. Berarti 1. Ini 1 yang di atas di sini taruh dulu. 1 sisanya taruh di sini. Oke, 1/7. Pecahan desimal. Yang pertama ada namanya pecahan terbatas yang berakhiran dengan 0. Yang kedua namanya pecahan desimal tidak terbatas. Nah, pecahan desimal yang terbatas ini jadi hasilnya langsung habis ya. Misalnya 1/2. Cara mencarinya tadi sama ya dengan yang di atas ini. 1 dibagi 2. Jadi hasilnya 0,5. Nah, begitu juga dengan ini. Boleh dicoba kan? Hasilnya itu pas 0,8. Tidak ada lebihnya. Kalau pecahan desimal tidak terbatas, di sini ada yang berulang dan tidak berulang. Yang berulang 1/3. Jadi 1 dibagi 3 hasilnya adalah 0,333. Masih panjang lagi. Yang tidak memiliki akhir. Nah, kalau yang tidak berulang, jadi 0,51 misalnya seperti ini. Dan angkanya itu masih banyak sampai tak terbatas, cuman dia tidak berulang. Angkanya berbeda. Mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Di sini pecahan biasa 4/5. Cara mengubahnya
dengan menjadikan penyebutnya ini bernilai 10, 100, atau 1000. Jadi di sini karena penyebutnya 5, untuk menjadi 10 dikalikan dengan 2, berarti di atasnya pun harus dikali 2. Ya. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi kalau dijadikan desimal, 8 per 10 berarti 8 dibagi 10 hasilnya 0,8. Nah, begitu juga dengan ini penyebutnya 25. Berarti untuk menjadi 100 dia harus sama-sama dikali 4. Ini hasilnya 7 per 100 sama dengan 0,07. Oke? Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa menghasilkan 10 atau 100 atau 1000? Misalnya 2 per 3, bagaimana cara mencarinya? Jadi 2 dibagi 3. 2 dibagi 3, karena tidak bisa kita tambahkan 0. Kalau 0-nya ditambahkan di sini naik lagi 0, ya. 20 dibagi 3 hasilnya berapa? 6. 6 dikali 3 18. Nah, 20 dikurang 18 hasilnya 2. Ditambah lagi 0-nya agar bisa dibagi. 20 dibagi 3 lagi hasilnya 6. 6 dikali 3 18. Akhirnya akan sama terus 6, 6, 6, 6, 6. Ini namanya tadi pecahan desimal yang berulang. Jadi langsung dibagikan. Kita tinggal buat 0,6 karena 6-nya banyak di sini, kita ambil 2 angka aja, 6,7. Dia yang di atas 5 selalu dibulatkan menjadi ke atas ya, dibulatkan ke atas. Jadi 6 ini menjadi 7. Oke? Sekarang yang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini 0,4. Nah, dia satu angka di belakang koma, ya. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi 4 per 10. 4 per 10 sama-sama bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. 4 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Pecahan biasa kebentuk persen atau sebaliknya. Nah, di sini contohnya 1 per 2. Berapa persenan dari 1 per 2? Di sini cara mencarinya 1 per 2 dikali dengan 100%. Nah, cara mengalikannya itu dengan mengkalikan dahulu pembilang. Ya, ini di sini 1 dikali 100 berarti 100 dan penyebut. Jadi di sini tidak ada berarti 2. Oke? Di sini 100 dibagi 2 berarti 50%. Jadi hasilnya adalah 50%. Sekarang 45% sama dengan, nah ini mengubah ke bentuk pecahan biasa. 45% berarti 45 per 100. Nah, cara menyederhanakannya bisa dengan membaginya. Di sini sama-sama bisa dibagi dengan 5. Nah, kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi hasilnya adalah 9 per 20. Pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Di sini contohnya 0,35 dijadikan ke persen. Berarti dikali 100%. Dia semua yang mau dijadikan persen berarti dikali dengan 100%. 0,35 dikali 100% hasilnya adalah 35%. Sekarang 18% dijadikan ke bentuk pecahan desimal. 18% artinya 18 per 100. 18 dibagi 100 hasilnya adalah 0,18. Membandingkan dua bilangan pecahan. Contohnya, mana yang lebih besar? 3 per 4 dengan 2 per 3. Caranya dengan mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Penyebutnya di sini 4 dan 3. Nah, berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 12. Cara mencari KPK sudah dipelajari sewaktu di sekolah dasar. Nah, bisa dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang, samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini kita ganti dengan 12. 12 dibagi 4 hasilnya adalah
3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Ini 9 di sini ya, sorry. Selanjutnya di sini 12. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, mana yang lebih besar? 9 per 12 atau 8 per 12? Sudah pasti yang lebih besar adalah 9 per 12. Berarti 3 per 4 dengan 2 per 3. Nah, 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Ini lambang besar. Oke, di sini ada lagi 2 contoh. Silakan coba kerjakan sendiri dengan membuatkan tanda di sini nantinya besar, kecil, atau sama dengan. Silakan untuk dicoba di rumah. Pecahan ekuivalen atau senilai. Nah, berarti pecahannya tuh sama ya. Di sini misalnya 3 per 4, 6 per 8, dan 9 per 12. Di sini dibubuhi dengan tanda sama dengan. Berarti dia senilai atau sama. Nah, di sini 3 per 4 kita tuliskan di sini ya. 6 per 8. Di sini 9 per 12. 6 per 8 bisa kita sederhanakan dengan membaginya. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2, kita coba. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sama ya? Berarti dia senilai. Di sini 9 per 12 dibagi 3 per 3. Karena sama-sama bisa dibagi 3. Kalau dibagi 2, 9 tidak bisa dibagi 2. Tapi dia sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi sama dengan ini yang berdua tadi. Berarti mereka bertiga ini adalah ekuivalen atau senilai. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.